Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita akan mengerjakan penugasan pada lab 455 Explore REST API with API Simulasi and Postman. Di sini ada beberapa tahapan yang akan kita kerjakan. Nah, tapi sebelum itu di bagian di sini kita akan menggunakan kali dari DevNet. Dan nantinya di sini kita akan belajar dalam mengenalkan REST API dan cara integrasinya. Seperti pemahaman konsep, belajar gimana API itu menyediakan dokumentasi dan juga endpoint untuk list, add, delete, dan lain sebagainya. Terus juga belajar untuk baca dokumentasi API biar ngerti terkait dengan parameter HTTP seperti get, post, delete, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, di sini di part pertama kita sudah jalankan untuk untuk virtual mesinnya. Kemudian kita buka dulu Chrome. Oke. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuka library web. Klik here. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ya untuk ke bagian web school library-nya. Kemudian di sini di halaman web di sini coba kita lihat beberapa list book-nya. Di sini ada beberapa endpoint, daftar endpoint, books ID, login via basic, dan lain sebagainya. Oke, kemudian parameter-parameternya, dan kemudian di bagian keempat di sini kita suruh untuk navigasi ke get book. Navigasi ke get book. Nah, di bagian getbook di sini dia mengembalikan list bukunya. Jadi dokumentasinya ini ngejelasin parameter opsionalnya. Misalkan di sini ada kayak filter, ada short, respon terkait dengan content tab-nya juga kayak misalkan
Di sini ada application JSON seperti itu. Oke, di sini bagian full tryout-nya kita bisa ngebangun request langsung ya dari UI-nya tanpa pakai Postman di sini. Nah, di sini di respon body-nya, detailnya di sini HTTP-nya statusnya oke. Respon body-nya formatnya JSON. Nah, kemudian ini kita bandingin ya. Apakah hasilnya sama? Coba kita lihat. Sama ya. Ini suruh kita copy kodenya, terus kita ke terminal. Oke, di sini hasilnya kita ngeliat output di terminal sama seperti yang ada di respon body tadi ya. Di sini tools baris perintahnya kan membuat HTTP request. Nah, ini berguna seperti saat scripting atau testing cepat tanpa UI. Cara ini nunjukin bahwasannya dokumentasi ini berlaku di luar browser. Dia bisa diakses dari command line, Postman, dan aplikasi lainnya. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut di bagian ketujuh. Nah, di 7 di sini kita kan list booknya ya, pakai ISBN. Kita balik lagi ke getbook di bagian parameter. Di bagian parameter, di bagian include ISBN ya, di sini kita jadikan true. Nah, di sini include ISBN-nya berubah jadi true
dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sebelum getbook tadi kan dia cuma nampilin ID, title gitu kan. Nah, di sini dia nampilin ISBN-nya gitu. Dan juga bagian sininya dia berubah menjadi true seperti itu. Nah, di sini lanjut pada bagian step 8. Bagian step 8 di sini kita get token ya, kita ngambil token. Kita buka dulu coba bagian post login via basic. Kemudian layout. Di sini kita masukkan username Cisco dan passwordnya Cisco 123. Di sini akan hasilnya munculnya respon bodinya token ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita disuruh untuk copy kodenya, kode tokennya. Kemudian kita ke halaman API. Enforcement Infallible Authorization. Kita paste. Oke, coba ya. Oke, pada bagian ini langkah penting karena sebagai API itu kan butuh otorisasi. Nah, token itu kan sebagai kunci akses kita kan. Jadi tanpa token kalau kita buat post maupun delete, servernya nggak bakal bisa balik atau mungkin dia bakal error gitu. Dengan login otorisi tadi, dengan kode akses tadi, kita akan mendaftarkan token tersebut untuk bisa memberikan request seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya pada bagian part ke-9. Di sini kita akan menambahkan book pada bagian post API book dengan bodinya kita isi seperti ini. Oke, kita coba. Nah, di sini kita isi dulu
Oke, di sini kita bisa cek di server responnya bahwasannya hasilnya 200 yang berarti kode tersebut adalah sukses gitu kan. Bukunya akan muncul di respon body-nya dengan ID yang baru gitu. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk tambahin lagi tadi kan yang ini ya, yang ID 5, sekarang kita tambahin ID 4. Kemudian pada bagian step 10 di sini kan kita pakai get ya, berarti ngambil listbooknya ya. Kita ngambil listbooknya. Coba kita get. Oke, di sini dia muncul yang 4 dan yang 5 ya hasilnya. Kemudian di sini step keempat kita list untuk bagian ID-nya. Coba berarti kita di sini pakai get book ID. Kita coba. Kemudian di sini di ID-nya kita isi misalkan 4. Maka hasilnya dia akan muncul atau mengambil data detail satu buku tertentu berdasarkan ID, yaitu ID-nya 4. Kemudian di sini kita menghapus berdasarkan ID. Kita coba di sini.
Nah, sudah terhapus. Kemudian kita lihat di bagian getbook, apakah ID 4 masih ada? ID 4-nya tidak ada. Jadi berhasil dikonfirmasi bahwasannya delete tadi berhasil. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita lihat di part ketiga, di sini kan tadi kita menggunakan pakai. Nah, sekarang kita menggunakan Postman. Nah, di VM di sini kita coba untuk buka dulu Postman-nya. Oke, jadi kan di sini kita menambahkan get ya. Terus kita ngambil di sini itu URL untuk swaggernya, dari swaggernya. Nah, di sini ketika dipaste dan kita send, maka hasilnya berhasil. Statusnya 200, oke. Yang muncul adalah ID, title-nya di sini seperti yang kita buat tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini di bagian part atau step yang ketiga, kita akan mendapatkan token menggunakan post login via basic API. Nah, di sini kita copy dulu linknya. Kemudian kita tambah, kita ganti menjadi post. Nah, tadi kan kita sudah masukin username dan password ya. Nah, di sini juga kita masukin untuk bagian username dan juga passwordnya. Oke, ini token yang akan kita gunakan nanti. Jadi
pada bagian tahap ini tuh sama seperti sebelumnya. Jadi login kita kan ngasih API tokennya kan. Nah, itu bakal dipakai sebagai kunci aksesnya untuk API key-nya. Jadi untuk operasi yang perlu untuk autentikasi seperti kayak post, delete. Nah, di Postman ini ada basic automasi. Jadi dia menggabungkan header otomasi untuk request login seperti itu. Kemudian pada bagian step keempat di sini kita akan menambahkan booknya. Di sini kita pakai URL yang sama kayak tadi, tambahin juga URL-nya. Post. Oke. Kemudian jangan lupa untuk di bagian basic out. Sorry. API key ya. Oke, jadi postbook tadi kan operasinya create ya. Dengan tadi kita tambahin untuk bagian headernya, bagian API key-nya dengan posisi value-nya. Terus juga di sini kita berhasil untuk menambahkan. Oke. Pada bagian step kelima, kita akan balik pada bagian get ya di sini. Pada bagian get kita akan balik. Kemudian kita lihat di bagian ID 4. Get set. Kita lihat pada bagian ID 4-nya ada. Tadinya kan nggak ada ya.
lanjut bagian ke-6 di sini sebelum kita masuk ke part keempat. Di bagian ke-6 kita akan melakukan additional parameter query forms dengan get yang sebelumnya ya. Di sini di bagian get kita ubah ini jadi inputnya true, sort by-nya oke, kemudian kita execute. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini dia berubah jadi true ya. Oke, include di SB-nya true. Kemudian kita balik lagi ke Postman. Di bagian Postman di sini oke, setelah itu kan di sini dia berubah ya, include ISBN-nya jadi true yang ada di bagian Postman.
Oke, selanjutnya di step ketiga di sini kita akan generate satu nama contoh ya. Khususnya di sini mau menggunakan atau membuktikan terkait dengan fake name di sini. Oke. Oke, kemudian di sini ada untuk generate 10 nama. Jadi menampilkan 10 nama acak. Tadi kan 1. Sekarang kita coba bagian ini. Oke, jadi setelah kita menjalankan program add 100 random book tadi, kita dapat melihat output di sini. Dia nampilin detail dari semua buku yang berhasil ditambahkan, mulai dari ID, judulnya, nama penulis, hingga nomor ISBN-nya. Nah, di sini kita ngeliat ada 100 buku baru yang sudah di-generate secara otomatis oleh program. Kalau halamannya nampilin 10 buku pertama, kita menggunakan parameter page yang tadi. Dan untuk buku-buku berikutnya misalkan kayak page 2 hingga page 10. Nah, untuk menambahkan 100 buku cukup dengan menggunakan range di sini. Menggunakan range di dalam script dari 4 sampai misalkan 104 atau 104 menjadi 204 gitu. Lalu kita jalankan program dengan begitu ID bukunya akan berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian secara keseluruhan pada lab ini kita sudah mempraktikkan beberapa hal. Yang pertama tadi sudah menjalankan dev-nya untuk menjalani dokumentasi API dari School Library API Simulator. Yang kedua kita menggunakan Postman tadi untuk request API baik itu get, post maupun bagian delete. Nah, yang ketiga tadi mengekspor Python dengan library fact dan menghasilkan data seperti kayak nama penulis, judul buku, dan ISBN. Nah, terakhir di sini kita menggunakan add 100 random books PY untuk mengirimkan 100 request post secara otomatis ke API Simulator untuk prosesnya itu menambahkan buku ke dalam database. Nah, melalui program ini kita memahami bahwasannya cara kerja pada REST API bagaimana menggunakan dengan tools seperti Postman serta bagaimana mengoptimalisasikan proses menggunakan Python. Seperti itu. Mungkin cukup dari penugasan lab kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.